wala tamutunna, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan gantilah perbuatan buruk dengan yang baik. Tampuha, maka kebaikan tersebut akan menggantikan, bahkan menghapuskan keburukan-keburukan yang sudah dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sadaqallah, Allah Maha benar dan juga Rasulnya, dan kita termasuk yang menyaksikan akan kebenaran ajaran Allah dan Rasul tersebut. Hadirin, kali ini kita akan mengupdate kembali, karena yakin kita sudah pada belajar. Sebetulnya banyak ajaran agama yang sudah kita pelajari, cuman itu lupa. Dari pengajian ke pengajian paling hanya berapa persen yang nempel di benak kita. Selebihnya kan lost. Mungkin saat ini ingat paham, begitu sekian menit atau jam berikutnya kadang lupa. Sementara yang kita amalkan itu adalah ilmu Islam yang nempel di kita, yang melekat. Kayak tadi sholat subuh misalnya. Bacaan sholat subuh itu adalah bacaan sholat yang hafalan melekat di kita. Sedapatnya dulu. Apalagi yang enggak menambah lagi, enggak menggali lagi. Hanya mengandalkan hafalan yang dulu, yang melekat itu. Termasuk bacaan suratnya kan. Dulu ketika di TPA misalnya, atau SDIT, ya kita dapat hafalan, ya itu aja Pak. Kalau kita tidak meningkatkan diri, nah disinilah butuh apa? Penambahan, minimal mengingatkan dan mengingatkan. Hadirin, kali ini saya ambilkan satu bab, judulnya bab sholatit tatawwu. Bab sholat tatawwu. Tatawwu itu dari kalimat tatawwa, artinya orang yang mampu. Maksudnya rela, sedia, dan mampu melakukan sholat selain yang wajib. Dari kalimat tatawwa. Adapun yang wajib itu harus wudu. Itu harus. Kata Rasul, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Pokoknya lakukan sholat wajib itu selama akal kita masih sehat, walaupun badan tidak sehat. Badan boleh banyak penyakit, tapi kalau selama akal itu sehat, berlaku. Ya, karena dia beragama Islam, berakal sehat lagi. Nah itu. Nah selain yang wajib adalah tatawwu. Tatawwu nama lain daripada ibadah sunnah. Sunnah apa definisinya? Ma yutabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Kalau bahasa kitanya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak diiqab, tidak disiksa, ya, tapi rugi. Ya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ada yang sunnah. Ya, yang wajib cuma 5, udah titik. Selain yang wajib ya sunnah. Ya, sifatnya dikerjakan berpahala, untungnya banyak, nggak dikerjakan nggak dosa. Cuma itu tadi rugi. Karena di sana ada banyak fungsi daripada ibadah salat sunnah.
manfaat dari ibadah sholat sunnah itu banyak. Di antaranya melengkapi kekurangan-kekurangan sholat fardu. Bicara kekurangan sholat fardu, ya banyak kekurangannya. Tadi misalnya, ya salah satu syaratnya kan harus, bukan syarat ya, anjuran agar sholat lebih sempurna apa? Harus rapat. Kita kan tadi nggak rapat, saknya. Ini kan ngurangin tuh, nilainya kurang. Aturan 100 mungkin berapa? Gitu-gitu. Ya. Atau mungkin pikiran kita kemana-mana. Apalagi cuma ikut ke imam, udah tanggung sama imam lah. Antang mungkin mikir kemana-mana ngelamun, bisa jadi. Ya. Dan lain sebagainya. Apalagi kalau ingat masa lalu. Ya, misalnya waktu masa muda berani meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, atau sholat tapi masih lalai, atau sholat tapi masih asal sholat, tidak memperhatikan bagaimana rukunya, sujudnya, adakah tumakninahnya, ya seperti angkat tangan sesuaikan dengan tuntunan Nabi atau tidak, rukunya juga hasara dhahra sejajar, enggak punggung dan kepala. Banyak lah. Kalau kita telisik, kita telusuri dan kita ukur dengan sunnah-sunnah Nabi, ada aja kekurangan-kekurangan itu. Nah, ditutupi dengan salat sunnah tadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang pertama, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah menceritakan. Kata beliau, suatu ketika Rasul sallam bertanya kepadaku, wahai Rabi'ah, sal, mintalah engkau kepadaku, kata Nabi. Mau minta apa? Baik ya Rasulullah itu. Ditawarin mau minta apa? Rabi'ah ini kan pelayan Nabi. Ada beberapa pelayan Nabi karena sengaja. Kenapa Nabi kok banyak pelayannya? Banyak para sahabat yang menginfakkan tenaga dan waktunya kepada Nabi untuk berkhidmat dalam rangka membantu dakwah Nabi. Ya, sampai Ummu Anas tuh menyerahkan Anas bin Malik itu usia 9 tahun kepada Rasulullah. Diinfakin tuh Pak. Diwakafkan tuh Anas tuh kepada Rasulullah SAW. Ya, berkhidmat, membantu dakwah Rasul SAW. Makanya banyak. Nabi tidak meminta, datang. Ya, nah salah satunya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu ketika dia cerita, ya Rasul, kata beliau, Rasul pernah menawarkan kepadaku, sal, bertanyalah kepadaku, mintalah kepadaku. Apa kata Rabi'ah? Faqultu as'aluka murafiqataka fil jannah. Saya jawab, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, ya, agar aku bisa menemanimu di surga. Diplomatis ya. Ya Rasulullah, masukkan saya ke surga enggak? Ya Rasulullah, ikut saya ke surga enggak? Tapi aku mohon kepadamu agar aku tetap menemanimu di surga. Kalau sekarang saya menemani engkau, begitu kalau dibahasakan, maka nanti pun saya menemani engkau di surga. Faqala, Nabi bertanya lagi, "Au ghara dzalik, ada lagi permintaan lain?" La, wa dzaka ya Rasulullah. Nah, itu aja cukup. Nah, Rabi'ah juga kan sudah terdidik sama Nabi ya, tertarbiyah, karena lingkungannya kan lingkungan Islami. Ya, permintaannya pun gak neko-neko, gak minta harta. Insyaallah kan Pak. Tapi mintanya menemani Rasulullah di surga. Ya, beda yang sudah terdidik dan belum terdidik dengan agama. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ini dia kalimatnya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau ingin bersamaku di surga atau menemaniku di surga, maka bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Nah, ini pun maknanya luas sekali Pak. Fa'inni, bantulah aku. Kenapa ada kalimat itu? Padahal permintaan Rabi'ah tadi apa? Ya, temani
atau jadikan aku temanmu di surga. Kata Nabi, bantulah aku. Mananya apa? Bahwa Rasulullah, walaupun Rasulullah kekasih Allah, bahkan dijamin masuk surga, tidak serta-merta menjamin orang untuk berada di surga. Tidak serta-merta. Fa'ini, bantulah aku. Berarti ya, itu bukan kewenangan Rasul, itu orang dimasukkan ke surga dan tidak. Itu jelas kewenangan Allah. Surganya juga bukan punya Rasul, tapi punya Allah. Rasul itu termasuk yang salah satu dijatahi oleh Allah, dijamin bahkan masuk surga. Maka dikarenakan ke surga adalah bukan kewenangan Rasul, surganya sendiri bukan punya Rasulullah. Nah, makanya kata Rasulullah, fa'ini, bantu saya. Dengan cara apa? Bikathratis sujud, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud apa? Pertanyaannya kan jelas jawabannya, memperbanyak sujud di sholat-sholat sunnah dan bukan di sholat-sholat wajib. Karena sholat wajib sudah baku, cuman 17 rakaat 24 jam alias sehari semalam. Selebihnya perbanyak tuh sujud-sujud yang tersebar di salat-salat sunnah. Ini juga menarik kalau kita teliti. Ya. Kenapa Rasul minta membantu dirinya dengan cara Rabi'ah memperbanyak sujud? Mananya apa? Bahwa untuk mencapai surganya Allah itu harus dengan usaha dan perbuatan yang real. Harus dengan usaha, Pak, perjuangan, perbuatan. Salah satunya di sini apa? Perbanyak sujud, itu kan perbuatan. Ini juga menunjukkan bahwa ke surga itu harus dengan usaha sendiri. Ada modal baru nanti diperlancar dengan syafaat Rasulullah. Ya, tidak serta-merta dijamin. Tidak kayak omongan siapa yang di medsos? Said Akil Siraj ya. Ya, kalau kamu nanti ditanya oleh malaikat, bilang saja, saya pengikutnya Hasyim Asy'ari, udah lancar. Kan gitu kalau udah aman, saya pengikut Hasyim Asy'ari gitu. Nah, ini kan melebihi Nabi ini, naudzubillah. Ya, bahkan malaikat pun bisa dibantah sama dia. Apa kata dia? Kuburan Gus Dur itu selalu diziarahi sejak dikuburkan sampai hari ini. Maka malaikat tidak sempat untuk nanya Gus Dur. Ya, karena di hadis dinyatakan, ya, 7 langkah setelah yang nganterin itu pergi meninggalkan, baru malaikat datang. Lah ini enggak sepi-sepi. Jadi malaikat enggak sempat nanya sampai hari ini Gus Dur aman. Insyaallah, ya, hati-hati Pak pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kembali kalimat yang saya garis bawahi, permintaan Rabi'ah dan jawaban Nabi. Rabi'ah tadi apa? Ya, aku mohon kepada engkau agar aku menemanimu di surga. Tidak langsung Rasulullah bawa saya ke surga ya. Ya gitu, masukin saya ke surga. Tapi menemanimu, otomatis Rasul ke surga, dia pun ya kan diplomatis tuh. Yang kedua jawaban Nabi, kata Nabi apa? Fa'inni, kalau engkau ingin menemanimu di surga, menemaniku di surga, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Ada kalimat fa'inni itu. Lalu yang kedua kasratis sujud. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ke surga itu tidak serta-merta dengan jaminan seseorang, garis bawahi. Tapi ke surga itu harus ada usaha dari diri kita sendiri, yaitu dengan kalimat bikathratis sujud. Teruslah beramal soleh untuk meraih surga Allah. Dan ini sejalan dengan firman Allah di banyak Al-Quran, di banyak ayat. Ya, misalnya surat yang 3 ayat, yang pendek, ya kan? Atau di surat Al-Insyirah, atau di surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat.
sungguhnya beriman dan amal soleh. Kan itu. Ya, kalimat amal soleh itu banyak tuh kalau dijabarkan. Salah satunya melaksanakan salat sunnah tadi. Nah itu hadirin, jadi yang dimaksud dengan kasratus sujud di sini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Itu satu. Lalu hadirin, hadis yang kedua dari Ibnu Umar. Apa sajakah salat sunnah? Rupanya saya amati 4-5 hadis dari bab ini, di awal ini menjelaskan tentang salat sunnah rawatib. Baru nanti salat malam, salat witir, salat syukur wudu, tahiyatul masjid dan seterusnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Nah, ini sudah masuk ke teknis ya. Penjabaran macam-macam salat sunnah. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti wa raka'ataini qabla subhi muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahuma raka'ataini ba'dal jum'ah fi baiti. Sahabat Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah bin Umar, anak lelakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia telah menceritakan apa kata beliau, hafidhu, saya selalu menjaga, saya selalu mempertahankan ya, minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran dari nabi, 10 raka'atin, yaitu 10 rakaat. Ya, kata beliau, saya selalu melaksanakan, selalu menjaga untuk selalu melaksanakan 10 rakaat. Ini warisan dari nabi, ajaran dari nabi. Apa itu? Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. 2. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. 6. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. 8. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlah 10. Nah, ini minimal nih Pak, 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dari hadis ini maka dimunculkan istilah oleh para ulama dari sisi waktu, yaitu ada yang disebut dengan qabliyah dan ada yang disebut dengan ba'diyah. Dan ini muncul nama yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Gitu. Ya, dalam hadisnya nggak ada kalimat rawatibnya, tapi diamati, oh ternyata inilah yang mendampingi salat fardhu. Maka definisi salat sunnah rawatib itu apa? Salat sunnah rawatib itu ialah salat sunnah yang mendampingi atau mengiringi salat fardhu 5 waktu. Ada yang dilakukan sebelumnya, ada yang dilakukan sesudahnya. Nah, itu kesimpulan istilah-istilah seperti ini dari para ulama fikih ya. Kembali, jadi hadis ini menjelaskan ada 10 rakaat salat sunnah rawatib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baitih, dan 2 rakaat setelah salat Jum'ah di rumahnya. Jadi Nabi ngajarinya begitu tuh. Nah, ini yang menarik. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baitih, 2 rakaat setelah Jum'ah. Kok enggak ada disebut sebelum Jum'ahnya, qabliyah Jum'ahnya? Kok langsung ke ba'diyah Jum'ah? Pertanyaannya, adakah qabliyah Jum'ah? Kan gitu. Nah hadirin, kalau lihat kita fakta sejarah di zaman Nabi dan para sahabat, ternyata misalnya gini, rute atau rondon Jumatan. Ya, setelah jamaah dan para sahabat ada di masjid, gitu kan, sembari nunggu waktu zuhur, mereka salat sunnah tuh, zikir, doa segala macam sampai datang waktu zuhur. Setelah datang waktu zuhur, Rasulullah datang, lalu naik mimbar,
Setelah itu muadzin mengumandangkan azan. Kan gitu. Muadzin mengumandangkan azan. Setelah azan Rasulullah khutbah. Maka di Ramadan ini tidak ada jeda untuk salat sunnah qobliyah Jum'ah, di mana yang dilakukannya itu setelah azan sebelum Jumatan. Dan itu tidak sekali dua kali Jumatan seperti itu. Ramadannya gitu tuh. Rasulullah langsung naik mimbar, setelah di mimbar azan, setelah itu khutbah. Maka tidak ada qobliyah Jum'ah. Itu fakta di zaman Nabi. Para sahabat pun begitu, meniru Nabi pasti. Baik zaman Khulafaur Rasyidin maupun pasca Khulafaur Rasyidin. Nah di kita qobliyah Jum'ah itu dilakukan setelah adzan yang pertama. Setelah qobliyah, setelah adzan pertama, lalu qobliyah, lalu adzan yang kedua. Pertanyaan lagi, adakah adzan dua kali di hari Jumat? Jawabannya ada. Kapan? Di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tidak ada adzan dua kali. Adanya di zaman Khalifah Utsman. Ijtihad Khalifah Utsman untuk mengadakan adzan sebelum duhur. Lagi pula adzannya itu kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam sebelum duhur dan disebar ke pasar-pasar. Ya, ke tempat-tempat kerumunan atau kegiatan orang-orang. Tujuannya mengingatkan orang-orang jamaah kaum muslimin agar segera merapat ke rumahnya masing-masing bahwa ini hari Jumat, ini hari istimewa, Sayyidul Ayam, segeralah datang ke masjid, disebarlah. Fakta sejarahnya begitu, Pak. Adanya adzan dua kali itu. Ya, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman Abu Bakar dan Umar, tapi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan adzannya bukan di masjid, bukan sudah masuk waktu. Karena tujuannya itu ngingetin. Karena ini Sayyidul Ayam, ayo segera ke masjid, zikir, doa segala macam begitu kalau dibahasakan. Tapi kan nggak teriak-teriak dan begitu, kumandangkannya adzan. Begitu adzan dikumandangkan, orang sudah pada tahu ini hari Jumat. Ya, disebar petugas muadzin. Nah di kita, ya fenomenanya sudah masuk duhur. Adzannya dua kali, udah gitu dua-duanya sudah masuk duhur. Setelah adzan pertama, lalu sholat sunnah qobliyah. Jadi ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan fakta sejarah. Andaikan mau adzan dua kali dalam rangka ittiba kepada sunnah athar sahabat yang bernama Utsman bin Affan, ya tidak pada waktu zuhur dan tidak di masjid. Ketika datang waktu zuhur, ya adanya sekali, yaitu adzan zuhur. Begitu. Kalau mau sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kita dikemas seperti itu rondonnya, sehingga setelah adzan pertama itu adzan zuhur, ya, lalu sholat sunnah qobliyah Jumat. Adzan kedua nggak tahu tuh, adzan Bilal katanya ya, tuh kan jadi rancu. Ya, kalau yang pertama itu adzan zuhur, ya kan, maka berarti yang kedua nggak ada lagi apalagi tuntutan setelah zuhur adzan lagi, ya. Karena yang pertama kan adzan zuhur, yang kedua adzan apa? Itu pertanyaannya, Pak. Kalau yang kedua adzan zuhur, berarti qobliyah setelah adzan kedua dong. Kan itu, mereka banyak kejanggalan itu. Tidak sesuai fakta. Ya. Nah, makanya di sini disebut raq'ataini ba'dal jum'ah fi baiti. Kalau ba'diyah Jum'ah jelas ada faktanya. Ya, Ibnu Umar merekam dari Nabi, bahkan menerima ajaran, ya, dan bahkan membiasakan, yaitu melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jum'ah. Nah, ini fakta hadisnya seperti itu.
Nah, hadirin, jadi kembali kepada pokok bahasan, inti bahasan yaitu salat sunnah. Ternyata Ibnu Umar menyatakan salat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Menurut hadis sampai di sini. Nanti kebakar lagi, ada lagi. Hadis berikutnya dari Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha. Anna Nusallam kana la yada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'dal ghadati rawahul Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu bahwa Nabi, kata Aisyah, la yada, tidak pernah meninggalkan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan tidak pernah meninggalkan pula 2 rakaat sebelum subuh. Nama lain daripada subuh ghadat. Ada 3 kan namanya. Subuh, ghadat, fajar. Ya, 3. Ya, nanti ada juga qabla al-fajri, ada kalimat begitu. Ini ghadat. Ya. Hadis ini menjelaskan tambah lagi 2 berarti, yaitu 2 rakaat. Tadi udah sebelum zuhur, sekarang menjadi 4. Berarti jadi berapa jumlahnya? 12. Nah, nambah lagi tuh di hadis yang lain. Berarti 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di sini kalimat la yada, tidak pernah meninggalkan, berarti harus istiqomah, continue. Gitu. Ya. Tidak pernah meninggalkan, istiqomah dengan sunnah. 12 tuh. Nah, berikutnya adalah menjadi 14 dengan hadis berikut dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Rasul bersabda, man hafadha ala arba'i raka'a qabla dhuhri wa arba'i ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, arba' qabla dhuhri, wa arba' ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan jasadnya disentuh dengan api neraka. Nah, berarti setelah zuhur tambah 2 lagi. Nah, jadi berapa? 14 jumlahnya. Nah, rinciannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini nih, barang siapa yang menjaga, merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur qabliyah ba'diyah, maka Allah haramkan dia untuk disentuh oleh api neraka. Sekarang merutinkannya ini nih, karena bahasanya man hafadha, siapa yang selalu menjaga, tidak belang-belang berarti kan. Ya bisa kita komitmenkan itu, kecuali alasan syar'i, udzur syar'i. Misalnya pas masuk ke masjid gak dilelet-lelet sih, tinggal 5 menit, kan cuma 2 rakaat tuh dapatnya. Atau tinggal 3 menit, belum tahiyatul masjid, belum qobliyah yang 4-6 tuh kan, cuma 5 menit. Udahlah, jangan diburu-buru juga sholatnya, ngejar target. Tapi ingat Pak, seringkas-ringkasnya sholat adalah bacaannya sekali-sekali. Ruku subhanallahil azim, tidak sami Allah rabbana lakal hamdu, sujud subhanallahil a'la, duduk rabbi firli, sujud sama, dan seterusnya. Bisa sesimpel mungkin, dan itu sah, dan itu sesuai dengan sunnah. Tapi tetap harus tumaknina. Jangan sudah pendek, itu kan beretak-beretak juga gitu kan. Ya, maka di tumakninahnya tidak ada, karena sholat itu tumakninah itu penting, bagian daripada ya syarat yang sempurna, sholat yang sempurna. Maka hadirin, jumlah totalnya ada 14. Kalau dirinci tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, jumlah 14 rakaat. 14 tambah 17 berapa tuh? 31.
tambah 11 tambah 11 42, ya kan? 42 tuh dengan tahajud, belum tahiyatul masjid 2, ya kan? 44, belum syukrul wudu 46, belum duha 4 rakaat 50. Ya minimal itu tadilah rawatibnya, tahiyatul masjid, syukrul wudu, ya. Terus tadi pesan Nabi apa? Kafratis sujud, perbanyak sujud, perbanyak usaha kita, amal soleh kita untuk supaya bersama dengan Rasulullah di surga. Jadi usaha, Pak. Ya, dengan usaha. Jangan selalu mengharapkan doa dari diri sendiri kita atau dari orang lain. Doain dong saya gini-gini, usahanya nggak ada. Ya, tetap usaha itu. Dan ingat bicara usaha, garis bawahnya juga usaha dalam urusan amal soleh termasuk sholat dan harus sesuai dengan aturan ajaran Allah dan Rasulnya dalam usaha tersebut, dalam amaliyah tersebut. Kan namanya juga amal soleh. Dua kata sering disampaikan ya. Amal dan soleh. Amal itu apa? Aktivitas perbuatan. Soleh itu apa? Sholaha, selaras sejalan, cocok. Yuslih lakum. Ya, Allah mencocokkan, menselaraskan. Selaras dengan apa? Ajaran Allah dan Rasul. Segala aktivitas dan perbuatan selaras sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka itu disebut amal soleh. Sebaliknya kalau tidak selaras dan sejalan, walaupun bagus menurut akal, maka itu bukan amal soleh tapi amal salah. Karena tidak sesuai. Subuh 4 rakaat misalnya. Secara akal kan bagus, Pak. Banyak waktu yang digunakan untuk ibadah. Dia juga ikhlas, ridho, nggak terpaksa, cinta sama Allah, ingin banyak ibadah, tapi subuhnya 4 rakaat. Ya kan, secara akal kan bagus tuh, kalkulasi hitungan. Tapi itu tidak selaras sejalan dengan contoh Rasulullah, maka itu bukan amal soleh, tetap namanya amal salah. Nah, disinilah harus dibarengi dengan ilmu, ya, syariah. Ilmu syariah didapatkan dari 2 cara, belajar sendiri atau belajar kepada narasumber-narasumber yang ada. Hadirin, apa kompensasi alias fadilah, manfaat, keuntungan daripada sholat sunnah ini sampai yang tadi dikatakan di awal di pembukaan? Ada hadis dari Ummu Habibah lagi nih. Kata beliau, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul bersabda, man shalla 12 rakaah fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim, wa fi riwayatin tatawu'an. Ummu Habibah telah menceritakan dan beliau pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man shalla, siapa yang salat 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat tadi, di yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dengan salat tadi itu Allah berikan kompensasi, yaitu dalam bentuk dibangunkannya rumah di surga. 12 rakaat itu minimal. Berarti 12 itu apa tadi? 4 rakaat sebelum duhur. Tuh. 14 rakaat setelah duhur. Ya, udah rumah di surga lagi. Jangan di surga, Pak. Ya, di Ampera saja nih punya rumah 500 meter tanahnya, Masya Allah. Ya kan? Di Ampera sini dekat Almada nih punya rumah, luas tanahnya 500 meter. Aduh, bahagianya. Ya kan, apalagi di surga. Di surga itu jadi gelandangan aja udah nikmat. Gak punya rumah maksudnya. Tapi kan gak mungkin di surga gak ada rumah. Ya, gak mungkin di surga sengsara. Ngapain nih surga sengsara? Capek-capekin doang. Gak begitu. Oh, bahkan dipan-dipan, ya kan, tempat bersenang-senang. Ya, dan segala macam diceritakan dalam Al-Quran. Ya, sudah punya rumah di surga lagi.
Nah, tapi jangan dipahami juga hadis ini berdiri sendiri. Oh, berarti Ustaz dengan sholat sunnah doang ya bisa ke surga? Enggak begitu. Ketika orang mengkomitmenkan diri sholat sunnah, pasti yang wajib itu sudah lebih komitmen. Tidak mungkin mendahulukan yang sunnah lalu meniadakan atau menyepelekan yang wajib. Berarti ngajinya salah itu. Di mana-mana yang wajib dulu, yang pokok dulu, yang kontrak mati itu, kontrak hidup dan mati maksudnya, ya kan? Itu salat wajib 5 waktu, baru dikomitmenkan ya yang sunnah-sunnah. Setelah rutin istiqomah komitmen dengan yang wajib, baru komitmenkan istiqomahkan dengan yang sunnah-sunnah, gitu. Karena tidak boleh mendahulukan yang sunnah, membelakangkan yang wajib. Justru yang harus nomor satukan itu yang wajib baru yang sunnah. Begitu. Ya, mau silakan, Mbak. Kalau safar gimana caranya? Safar. Kalau safar ada dispensasi, gugurlah salat-salat sunnah. Dengan gugurnya salat sunnah karena sebab safar, maka tetap pahalanya sama ketika dia merutinkan ketika mukim. Kenapa salat-salat sunnah itu gugur ketika safar dan sengaja digugurkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena jangankan yang sunnah, yang wajib pun diringkas, udah diringkas di jamak pula alias dirapel bahasa kitanya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Duhur dan asar misalnya. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Udah gitu boleh di salah satu dikerjakannya, digabung. Jamak bisa di waktu duhur, asar ditarik ke duhur. Atau di waktu yang kedua asar, duhur diundur ke asar. Begitu asar tiba, sholatnya 2 kali. 2 rakaat untuk duhur, 2 rakaat untuk asar. Maka yang sunnahnya gugur kecuali qobliyah subuh. Karena subuh tidak dijamak dan tidak dikosong. Gugur itu Pak, karena safar. Ya, tapi walaupun gugur alias tidak dilakukan, maka nilainya tetap dicatat sebagaimana kebiasaan dia, rutinitas dia ketika dia mukim. Sama dengan orang yang sakit, ya sholatnya duduk. Qadarullah sakit, dia duduk, maka ditulis sholatnya sempurna seperti orang yang sedang berdiri. La yanqusu minhu syai'a, tidak dikurangi sedikit pun kata Rasul. Gitu. Jadi tidak mengurangi itu Pak. Sama kedudukannya. Yang sehat berdiri, yang sakit duduk atau sambil berbaring. Ya, seperti itu. Sama dengan tadi sholat safar, walaupun 2 rakaat, dihitungnya tetap sempurna, nilainya 100. Begitu kalau pakai angka 100. Ya, dan kalau 100 itu tertinggi. Gitu. Karena ini petunjuk khusus kaitan dengan safar. Dan sempurnanya safar itu ya begitu. Jangan pula diutak-atik dengan akal kita. Enggak, saya biasa 4 rakaat, enggak enak kalau 2 rakaat. Nah, udah mulai itu akal. Intervensi. Enggak boleh. Begitu sunnahnya. Kecuali gabung dengan mukimin. Nah, itu karena faktor keadaan dan situasi. Misalnya di rest area gabung tuh berjamaah duhur dengan mukimin, maka ikut mukimin sempurna. Atau ketika sampai di tempat tujuan, ya kan, gabung dengan mukimin karena ingin di awal waktu dan berjamaah, sempurna, ikutin yang terjadi di situ mukimin. Kecuali Anda terpisah dengan kelompok Anda berjamaah sesama dengan para musafirin. Gitu ya, fleksibel kalau sudah di lapangan ya, karena situasi dan kondisi tadi. Kalau gabung dengan mukimin maka silahkan ikuti ya, karena berjamaah itu harus ikuti imam. Allah Ta'ala, dan itu sudah dibahas oleh para ulama seperti itu. Ada lagi? Jelas ya? Mau nggak baca? Ya, Ba'diyah Maghrib Isya ya.
Gimana gitu ya. Hadirin, berangkat daripada hadis Nabi, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Ya, maka seutama-utama sholat sunnah itu di rumah kecuali satu yang nggak boleh di rumah apa? Pertanyaan nih, analisa sifatnya. Ya P5, sekolah kan gitu tuh Pak. Ada SWOT, pertanyaan SWOT. Ya, ya. Syuruk bagi perempuan bisa di rumah. Ya, tahiyatul masjid. Kan nggak mungkin di rumah tahiyatul masjid ya. Kalau selain itu masih bisa di rumah. Ya. Nah, kecuali tahiyatul masjid. Selebihnya lebih utama di rumah. Tapi di masjid pun sah dan utama. Ada utama, ada lebih utama begitu. Itu bahasanya. Makanya afdhalu sholatil mar'i, seutama-utama. Berarti di masjid juga utama, cuma lebih utama di gitu. Artinya bagi mereka atau kita yang jauh ke masjid, tidak usah juga memaksakan di rumah ketika nanti sholat sunnahnya malah hilang. Misalnya qobliyah subuh, ya maksain di rumah, tapi jauh begitu nyampe sini udah masbuk. Bahkan bisa ketinggalan 1 rakaat awal, gak dapat tahiyatul masjid lagi gitu. Maka silahkan di masjid diawali dengan tahiyatul masjid, lalu qobliyah subuh, lalu setelah itu salat fardu, dan salat fardunya bisa diikuti dari awal sampai akhir, maka sempurnalah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya lebih kepada lebih utama. Ya, bukan tidak sah. Jangan sampai ada kalimat atau pemikiran tidak sah di masjid, tidak. Di masjid utama, cuma lebih utama begitu. Pertanyaannya juga dikejar, kenapa lebih utama di rumah yang sunnah-sunnah? Nah, ini lebih kepada distribusi zikrullah. Maksudnya, rumah jangan disepikan dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Ya. Maka yang sunnah-sunnah dan para ibu-ibu, para wanita, makmurkan tuh rumah dengan ibadah. Laki-laki makmurkan masjid dengan ibadah. Akhirnya dua tempat ini sama-sama makmur dengan ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah hadis lain mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ini laksana kuburan. Sepi, sekalinya ramai musik. Sepi, sekalinya ramai perang dunia ketiga. Darder, dorbrang, breng-brong, apalagi sobat dibanting. Ya kan, alhamdulillah. Nah, makmurkan rumah dengan ibadah kepada Allah. Ya, salah satunya dengan salat sunnah, dan makmurkan pula masjid. Akhirnya dua tempat ini dengan pembagian tugas tadi, kedua-duanya makmur. Karena itulah rumah kita semua. Masjid rumah kita untuk ibadah, rumah adalah tempat kita untuk bercengkrama bersama keluarga. Itu Pak maksudnya. Allah a'lam. Sampai di sini. Kebetulan kami juga ada rapat ranting di sana. Biasa rapat terus kepada subuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Maka selesailah ya salat sunnah rawatib yang tadi jumlahnya berapa? 14. Minimal 10, sedangnya 12, maksimalnya 14. Semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Insyaallah kita lanjutkan 1 bulan yang akan datang. Sebulan yang akan datang ini lupa lagi, ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.